Digulung habis Roy Suryo, Reply Harun, dan Bonatua oleh Semar, Bung Ripai, dan Andi Azwan di debat head to head Elvira di CNN, teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua yang menjalankannya ya. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dan sampai nanti di hari kemenangan Idul Fitri. Nah, berhubung puasa nggak terlalu banyak omong, takutnya keceplosan ya, malah mengurangi ibadah puasa kita, teman-teman. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Debat sengit 3 lawan 3. Gas. Apa yang kemudian bisa dilihat hasilnya, apa yang bisa dibandingkan kalau dari Bang Bonatua? Baik, terima kasih. Bonatua, silakan. Jadi begitu kita dapat yang dari KPU itu ada tiga Bonatua. ya, yang 2019, 2014 dan terakhir kemarin KPUD 2012. Sebenarnya yang di Solo kita sudah dapat yang 2010 tapi masih versi sensor. Nah, begitu kita Dulu, yang 2010 berarti untuk wali kota Solo, ya. Kemudian 2012 Gubernur DKI, Iya. 2014 2019 untuk presiden. untuk Bonatua. Pilpres. Oke. Tapi yang 2005 belum. Sampai detik ini belum dikasih. Baik. Nah, ini udah tayang Belum nih. dikasih. Oke. Nah, jadi bisa langsung ke Ini kalau dikasih ada versi lagi, spesimen kesekian lagi kata si Tipa ya kan. Padahal dia sudah bilang kemarin itu spesimen terakhir. Kalau dikasih lagi spesimen keberapa lagi nanti? Ijazah Pak Jokowi kata si Tipa. tabel kita biar saya sampaikan apa Oke. yang Ada saya tabel peroleh. analisa ya untuk membandingkan. Iya. Oh, tabelnya belum bisa kami tampilkan. Oke. Mungkin Jadi bisa dijelaskan. pada intinya gini, Mbak. Begitu kita publikasikan ini, tak kirain isu menjadi redam, rupanya Lebih clear, lebih jelas ternyata. makin rame. Oke. Jadi kan ini memang sebagai kontrol sosial, wujud tanggung jawab moral kan ini saya upload ke medsos saya supaya orang nggak mengedit-edit. Ternyata di situ banyak dinamika masyarakat. Alah. Namun ada positifnya, saya jadi tahu juga dari mereka bahwa ada komen itu dari netizen bahwa mereka ini ada melanggar undang-undang administrasi katanya kan, pasal 73. Apa itu, Bang? Tentang leges. Jadi leges itu seharusnya ada tanggalnya katanya untuk 2014 ke atas. Nah, Ini Pak Bonatua. Netizen jadi acuan gerombolannya ini. iya. Oke. Nah, terus ada juga yang katanya melanggar peraturan Sabar ya. Katanya. Sabar. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang nomor 22 tahun 2007 tentang NIP, nomor induk pegawai dekan yang nandatanganin leges itu. Oke. Artinya itu kesalahannya di universitas atau Roy Suryo. Bisa pasti di universitas karena Oke. itu kan output dari universitas. Oke. Seperti itu. Jadi netizen itu menyoroti itu 2019 itu hanya 2019 yang patuh pada peraturan kepala Badan BKN tadi, yaitu NIP-nya itu sudah dikonversi menjadi 18 digit. Sisanya itu masih 8 digit. Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lihat nih 2005 akan seperti apa. Pasti netizen akan bereaksi lagi. Oke, tapi tidak serta-merta kemudian berujung bahwa ini ada kaitannya dengan dugaan bahwa ijazah itu palsu. Netizen pasti arah ke sana, tapi saya tetap moderatorin ya. Artinya ini masih masalah skup administrasi. Oke, baik. Tahan dulu, saya ke Anda. Sedikit. Bisa-bisanya ya kan, acuan mereka netizen. Si Tipa pernah bilang ya kan, spesimen terakhir nih ijazah Pak Jokowi nanti 2025 dapat juga nanti dikasih sama si Bonatua dari KPU. Bilang juga ini spesies keberapa lagi nih, spesimen keberapa lagi tuh si Tipa ijazah Pak Jokowi. Sedikit gambaran itu yang disampaikan Bang Bonatua. Oke, saya komentar. Jadi justru dari temuannya Bang Bonatua, Counter sama Bung Ripai itu positif. Positifnya kenapa? Dari semua tampilan yang ada, kita kan udah pernah lihat juga ya di beberapa TV lain. Ada tiga contoh legalisir yang diperoleh dari masing-masing KPU ya, yang berbeda-beda. Yeah. Termasuk juga ada yang di filenya Pak Jokowi yang asli, yang sudah kita lihat juga waktu di Polda. Termasuk juga yang beredar dari Dian Sandi. Secara substansi tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Tidak ada sesuatu yang baru ya. Rektor yang tanda tangan sama, dekan Fakultas Kehutanan tanda tangan juga, namanya Pak Jokowi, NIM-nya sama, semuanya substansi sama. Bahwa kalau soal ukuran besar kecil ini kan soal fotokopi, color dan tidak color ya, kalau foto Dian Sandi pasti berwarna, kalau hitam fotokopi pasti hitam putih ya. Soal yang garis, kita udah bahas juga, itu garis itu sebenarnya filenya Lipatan. daripada UGM.
Jadi waktu kampus itu kan mencetak hanya 1 kali ijazah, sebelum diserahkan di kopi ini jadi arsip. Rupanya oleh UGM mungkin dilipat, ya. Nyatanya pas dibuka ada garis, ya itu kan secara common sense garis itu tanda lipatan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari semua substansi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang baru, ya. Yang misalnya kalau Lipatan mengagetkan, jadi misalnya masalah. tahu-tahu dari KPU 2010 keluar Fotokopian. ijazahnya sarjana ekonomi fakultas UNJ atau apa itu kan jadi berbeda dong gitu ya, karena kan ada diisukan juga dokter Andes ini kan. Betul. Tapi semua ini substansi sama, dan ada 2 hal lagi yang menjadi menarik buat kami adalah pertama, terbukti Pak Jokowi dalam setiap kontestasi pilkada maupun pilpres selalu memenuhi persyaratan menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Yes. Jadi tertib administrasi. Kedua, ijazah Pak Jokowi ternyata secara berulang-ulang disahkan atau dilegalisir oleh UGM. Yang artinya UGM sendiri sudah pernah melihat fisiknya dan sudah disahkan berulang-ulang dari 2005 sampai Pilpres kemarin. Sudah berulang-ulang loh ya, dengan dekan-dekan yang berbeda-beda. Artinya ijazah yang dipegang Pak Jokowi sudah disahkan oleh pihak UGM. Jadi kalau buat kami justru ini lebih semakin terang-menerang bahwa tidak ada versi ijazah lain selain yang memang ada pada kami. Oke, Yes. jika ada temuan kesalahan administrasi itu adalah tanggung jawab lembaga Itu persoalan lain ya. Oke. Saya juga nggak mau mendahului ini UGM salah atau nggak salah. Iya. Biarkan nanti pihak UGM yang akan menjawab. Oke. Tapi Betul. kita bicara pidana itu kebenaran material yang dicari, Mbak. Apakah betul ada pemalsuan atau tidak? Soal administrasi, tidak delegalisasi atau apa itu persoalan administrasi. Oke. Itu Bang Refli, formalitas. ini kan publik kemudian mendapatkan gambaran gitu ya secara resmi, meskipun lewat Bang Bonatua ya yang diposting di sosial media gitu. Ini adalah officially akhirnya resmi publik melihat salinan yang sudah dilegalisir. Menurut Anda ini membuat terang benderang, menambah kisruh atau seperti apa? Karena keyakinan dari kubu Mas Roy Suryo ini tetap 99,9% palsu. Iya, kira kalau kita lihat ya apa yang dikatakan mereka itu 99,9% itu hak mereka. Iya, hak Tapi mereka. saya juga harus memberikan keterangan kepada publik untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Saudara Bonatua, ya saya mengucapkan terima kasih juga. Karena ini jelas terang benderang. Karena dikatakan dari Bang Rifai, yang katakan di 2005 mereka belum dapat. 2010, 2012, 2014, 2015 itu sama semua. Ya. Yang hanya masalahnya adalah untuk legalisir itu pasti berbeda. Karena berbeda dengan Dikoreksi. rekannya. Tidak sama, nanti saya untuk tunjukkan legalisirnya kan. perbedaannya. Nggak sama. Kalau kita bicara yang Alah, Roy. 2014 ya 2019 yang katanya berbeda ya. 2014 itu ada sistemnya manual di KPU. Ya, jadi berkontainer-kontainer juga itu bahan itu Berkas. masuk ke sana. Ya. Karena biar bagaimanapun ijazah itu adalah yang namanya barang primernya untuk menentukan untuk calon itu. Karena syarat ya. Syarat utama ya itu adalah fotokopi yang digalisir, yang artinya memang sama dengan aslinya. Mengenai bahwa itu bentuknya, formatnya bisa kecil bisa besar itu adalah hak dari fotokopi itu, waktu mau fotokopi itu. Yang jelas itu diterima oleh KPU RI yang sah dan telah dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang kedua, 2019 itu berbeda. Itulah pertama kali silon itu ada. Sistem pencalonan itu yang dimuat di websitenya KPU RI. Formatnya itu jelas. Silon, Ya. sistem Kalau calon. tidak sesuai dengan format pasti akan ditolak. Maka semuanya sesuai dengan format. Kalau di print out itu pasti sama dengan format yang dibuat itu. Maka agak berbeda sistemnya dengan yang 2014. Kan begitu. Nah, mengenai yang dikatakan Refli. adalah legalisirnya, banyak Roy. sekali. Memang itu tidak ada namanya Roy tanggal Suryo, bulan. cengar Ada cengir. versi yang berbeda. Ada macam-macam juga. Saya juga punya sebetulnya ya, kayak misalnya nih Fakultas Ekonomi dan Itu Budaya. dari UGM juga. UGM juga. Oke, bisa diperlihatkan ke kamera. Ini tidak ada tanggal untuk tidak ada legalisirnya. tanggal untuk legalisir gitu loh. Oke. Ya. Punya Roy Suryo sendiri juga nggak ada legalisirnya. Nggak ada Roy. tanggal-tanggalnya. Punya juga legalisir Mas Roy. Ngawur katanya. Kan saya tampilkan, saya tampilkan. Izinkan, tapi kan Anda nggak tahu tuh tahun berapa. Ya enggak, kan saya Jadi jangan tampilkan asal. bahwa tahun nggak Lah ada. iya. Mau tahun berapa itu Roy Panci, yang jelas legalisirmu pun nggak ada tanggalnya. Oke. Ini nggak ada. Lah iya, itu digunakan tahun tanggalnya. berapa? Kan Aturan. begitu. Ini orang bukan UGM, sok mengaku UGM, Nah, sok iya. dari agama. Oh, yang mengaku game siapa? Udah kejepit kata gini. Udah kejepit gitu Roy Suryo. Memang bukan Tidak UGM. ada standing. Memang Saya bukan tanya, orang UGM saya tanya. gimana? Masalahnya. Ngaku-ngaku UGM. Karena dia Mau kan ngaku UGM. bahwasanya masalahnya Iya, adalah ini. mau ngaku Nah, UGM. Bapak Tojo. Baik. Iya, Boleh mengaku dijelaskan UGM. tidak, Iya. Mas Roy? Ada
Nih, kalau kayak gini ceritanya ya, kalau kita bukan UGM ngomongin ijazah Pak Jokowi itu nggak berhak, berarti barisan-barisan mereka, gerombolan mereka yang bukan UGM nggak ada hak juga untuk menuntut ijazah Pak Jokowi. Ngomong-ngomong soal ijazah Pak Jokowi, termasuk televisi ini juga ya, nggak ada legal standingnya berbicara tentang ijazah Pak Jokowi terkait UGM. Kalau begitu, Roy, Panci, kalau udah kepepet ya, ke pojok gini nih si Panci nih. Jadi gini ya, Gitu loh. saya jelaskan. Astagfirullah. Orang UGM asli yang menjelaskan. Kalau bukan orang UGM, dengernya hanya dari teman Kagama. Kagama siapa juga Ya nggak bisa harus jelasin, saya percuma. mewakili dari Ya, Kagama ntar dulu. saya dulu ngomong. Karena selama Ini aturan ini Allah ini bukan UGM orang itu UGM ngomong terus. dikuak-kuak ya. Betul, Dan Bondi. dirusak Bohong namanya lagi. oleh Ini alumninya bohong sendiri. lagi. Ini perlu ada satu Ini pembelaan. bohong lagi. Gas terus. Saya lakukan memberikan bohong lagi. penerangan kepada publik biar tidak bias dan tidak Orang sepihak. nggak ngerti. untuk Oke, Orang oke. nggak ngerti Baik. hukum, nggak ngerti Artinya aturan memang UGM tidak gini. semua ada tanggalnya. Makanya gini Tidak Pak. ada semua tanggalnya. Gini, Punya gini. Rasul juga nggak punya Nih. tanggal. Yes. Orang nggak ngerti aturan ya kayak gini nih. Aturan menggunakan Aturanmu aja yang kau administrasi mau itu tahun berapa? betulin. 2014 Lah ya udah, Ya, saya tahu. sebelum 2014 berlaku nggak? ya. Saya mau Sebelum tanya. 2014 berlaku nggak? Mau berlaku mau tidak? Lah Itu ya udah nggak urusannya bisa. UGM. Betul. Betul itu. Konyol banget ini. Yes. Kita tidak berlaku. Nggak ada. Undang-undangnya Iya. saya udah kasih. Undang-undangnya ada. Kita akan bahas ya. Kita akan Realisasi dari ijazahnya Jokowi. Panci. Ini bukan ini yang asli ya. Kalau ini jelas ijazah asli. Ini yang palsu udah jelas ya. Asli dong. Ya, Kata ini- yang palsu Mana, gimana? Pak? Anda bisa menentukan palsu itu dari mana? Nggak ada embosnya, Yang nggak ada menentukan watermark palsu ya. dari mana? Anda Nggak ada lihat di embosnya, gelar nggak ada perkara watermark. khusus. Di UGM situ bukan. ada. UGM bukan. Di situ Anda Kode kalah. Kode kalah. UGM bukan. Aduh Roy, katanya nggak ada embos segala macam, ijazah Pak Jokowi palsu. Pada digelar perkara khusus, Repli Harun pun mengakui, embosnya emang ada. Gimana tuh coba? Ayo. melihat Bukan di orang situ ada UGM sekali lintasan. lagi ya, bukan orang UGM, Anda ngawur bicara aja. teknologi, kita Ya. bicara teknologi juga. Iya teknologi apa? Ya kan? Ngerti apa lagi kamu soal teknologi? Gini. Nggak ngerti lagi lah soal teknologi. Yang jelas Bukan ada yang itu kata menjadi Nah, ini. palsu. Nah, Atau terus. Anda tentukan oleh pengadilan bahwa ini palsu. Ya tadi saya sampaikan di Anda depan katakan pengadilan. ijazah asli Gini, itu palsu oleh Anda. Oke, Belum bentar, jelas untuk itu. Gini. Oke, Bang Andi sebentar. Yang jelas saya tadi orang Karena dia mengatakan ada hologram, ada Baik, hologram. baik. Saya ke Bang Mardiansa dulu ya. Kita kasih kesempatan. Bang Mardiansa udah senyum-senyum Ini di sana. UGM juga bukan. Karena semakin banyak sampel yang beredar, salinan ijazah yang dilegalisir, Bukan banyak UGM. sekali versinya, publik bingung. Nggak boleh Jangan-jangan bicara. memang ini palsu atau seperti apa, Bang Mardiansa? Ini apa dulu dah ini? Ini Pertama harus disampaikan dulu ya. Biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojoknya tanya bukan legal terpojok. standing. Yes. Ini sah. Hah. Dia Hukum. tanya kampus Legal mana. standingnya apa? Anda Kita tahu siapa? juga lulusan Roy Suryo kan Fakultas Kesehatan juga, dia ahlinya juga ahli bukan ahli kesehatan. Loh ya jelas, nggak apa-apa. Jadi Dan kalau saya punya bicara ilmu legal itu. standing, Yang perdebatan asli soal itu. gimana? Jadi kita punya senior dulu Panci juga. Roy Suryo ke saya pojok. Rusdi. Iya. Bang Hendardi itu bukan sarjana hukum, tapi dia pendiri PBHI dan lain sebagainya. Langsung aja udah kamu sarjana apa? Supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu Anda sarjana apa? ilmu politik. Iya ilmu politik dari mana? Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah ya udah bukan UGM Bukan kan? berarti orang Bukan yang UGM kan? tidak di UGM Lah ya itu sudah. tidak boleh Ngapain atau cerita tidak soal punya UGM, hak Bos? Oke, Mas untuk Roy kasih menyampaikan kesempatan dulu ya. Kasih kesempatan orang yang Oke, beliau. silakan. Mantap. Silakan Oke Bang ya. Mardiansa. Orang luar ngomong soal luar nih parah. Jadi begini. Jadi kalau Roy. Elvira, Bonatua tuh pernah diskusi sama saya saat di hari dia mendapatkan salinan itu. Ini ilmunya apa? Dan disampaikan oleh Apa Roy Suryo ini? di depan publik bahwa ini indetik. Tadi apa sospol? Dan persoalan bahwa misalnya ada ukuran kertas, menurut Bonatua yang ada di sini itu tidak ada soal. Cuma memang disampaikan, tapi saya tidak mau masuk soal asli atau palsu. Karena kalau saya masuk persoalan perdebatan asli atau palsu, bisa saya berseberangan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Nah, ya Bonatua. ilmu Anda nggak cukup soalnya untuk itu. Wih. Nah, hal lainnya Suryo, kalau Roy Suryo. ini oleh Roy Suryo, Refli Harun dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan ya, itu memang 99,9% palsu. Ya nggak perlu ada upaya lain, misalnya SP3 dan sebagainya. Kau. Kan bagusnya Ini orang orang kalau yang kita loncat-loncat. yakin,
Ya kita jelas dorong ini. ke pengadilan, kita bikin malu Pak Jokowi kan begitu. Ya, gimana sih ini Kalau ngomong- memang yang mau yakin. diomongin apa ini? Tapi kalau memang tidak yakin, ya upaya lain. Misalnya Tadi SP3. kayaknya mau ngomong Walaupun teknis, jadi tapi ambigu mau juga. Kacau. Ketika SP3 kemarin sempat ramai, ingin diperjuangkan oleh Roy Suryo, gitu ya. Tapi tadi kita mendengar Gozinuddin menyampaikan tidak ada kami menyampaikan untuk SP3 kita akan dorong Kayak gini ini gimana? sampai pengadilan. Nah kita nggak tahu mana yang akan kita pegang, upaya apa yang akan diambil. Ternyata memang mereka sendiri juga ada kebingungan itu. Yes. Bingung tuh Anda, Nah Bos. ini yang menurut Ngomong apa saya nggak jelas. kalau memang betul-betul sejak awal Ngomong nggak meyakini, karena perdebatan ini kan nggak selesai nih. Nah kalau memang sama-sama yakin ya taruhnya di pengadilan. Betul. Misalnya. Dan Itu. tidak ada usaha Masuk. lagi yang misalnya begini ya, usaha akan lolos dari jerat hukum, memakai A, memakai B dan lain sebagainya. Kalau yakin, tapi kalau ngelihat tindakan yang diambil, ya saya rasa ya nggak yakin dia. Kalau Tapi itu kan palsu. upaya SP3 permohonan dan lain-lain itu hak Iya. juga kan? Ya itu justru malah meyakinkan kita bahwa dia tidak yakin bahwa itu palsu. Gitu. Dia Oke. mau ngomong apa? Baik, Ngomong sosial, baik, baik. Itu kan logika sederhana sekali tuh. Oke. Jadi kalau yakin ya dorong. Oke. Kalau nggak yakin ya tahan kan begitu Ini loh. ngomong apa sih ini? Oke. Iya makanya ada upaya Ini nggak lain. jelas ini Oke, ngomong apa baik. ini? Nggak jelas. Ini satu kesatuan. Roy. Kalau udah ke pojok kayak gitu ya, orang bicara dipotong-potongnya terus, nggak jelas segala macam. Padahal dia sendiri nggak jelas. Nah ini berani nggak di sini? Karena Oke, baik. intinya Saya ke lawyer rakyat, dulu. iya, rakyat Karena Indonesia ada tudingan butuh. tadi menghindari pembuktian. Jangan agar- menghindari pembuktiannya saja, tapi dengarkan rangkaian omongan saya itu. Iya, tapi tadi pernyataannya adalah ada tudingan menghindari pembuktian. Bukan tudingan, itu analisis saya. Analisis, oke, betul. Karena kan selama ini selalu disampaikan Pak Jokowi nanti akan memperlihatkan di persidangan ijazah asli. Pertama karena saya juga lawyer, saya memahami cara pandang Bang Refli karena seorang lawyer harus seperti itu, membuat argumen untuk membela kliennya. Tapi izinkan saya berbeda pandangan. Membela kliennya. Satu-satu saya akan tanggapi terkait dengan pasal 10 Undang-Undang LPSK. Kami pastikan laporan di Polda tidak terkait dengan pasal 10 Undang-Undang LPSK. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Undang-Undang LPSK yang tadi pasal yang mau dibacakan adalah, yang lebih kurang yang dilarang adalah seseorang yang sedang melaporkan pidana tidak boleh dilaporkan balik atas laporannya tersebut. Itu. Ya. Jadi Yes. objek yang dilaporkan ini harus laporan baris krim. Ya. Jadi orang melaporkan ke baris krim, lalu orang ini melapor lagi si tersangka, calon tersangka bahwa laporan baris krim itu laporan palsu. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang kami laporkan di Polda kan nggak ada kaitan dengan baris krim objeknya. Yang kita laporkan objeknya adalah ada 31 sosial media terkait dengan fitnah dan pencemaran, lalu dugaan rekayasa Tuh. IT yang dilakukan secara berulang-ulang di media. Objeknya berbeda, orang-orangnya berbeda, pasalnya pun berbeda. Jadi bukan berarti juga pasal 10 ini berarti kalau seorang melaporkan maka si si calon tersangka ini dilumpuhkan seluruh hak hukumnya selama 3 tahun menunggu ingkrah, nggak begitu. Iya. Contoh sederhana gampang. Ada pekerja dilaporkan misalnya menggelapkan uang di suatu perusahaan. Tapi perusahaan ini juga mengetahui bahwa si pekerja ini melakukan penggelapan. Boleh nggak dilaporkan balik? Boleh. Ada pengusaha melaporkan, misalnya atau pekerja melaporkan pengusaha melanggar undang-undang ketenagakerjaan soal upah UMR. Dilaporkan balik kalau pengusahanya si pekerja ini juga melakukan misalnya penggelapan uang atau pemalsuan pengeluaran. Boleh. Yang jadi asal berbeda objek, berbeda pasal, berbeda persoalan. Yang tidak boleh itu adalah melumpuhkan upaya yang sedang berjalan. Jadi ini sesuatu yang sangat lumrah dan dunia praktek pidana ini sangat biasa. Jadi Itu baru penjelasan. saya nggak sependapat bahwa dilumpuhkan seolah-olah tidak boleh melapor balik ya. Itu satu. Lalu kedua, pertanyaannya bagaimana dengan citizen lawsuit yang berada di Solo? Kembali yang mengajukan masyarakat saya nih Bang Taufik ya. Saya menghormati upaya hukum tersebut sekalipun sampai hari ini saya masih tetap dalam pendapat saya bahwa gugatan itu mohon maaf salah kamar. Salah Karena yang namanya kamar. citizen lawsuit itu adalah gugatan yang diajukan kepada pejabat negara untuk menerbitkan sebuah kebijakan atau peraturan yang menghentikan persoalan si warga negara. Nggak ada persoalan ijazah palsu itu dibawa ke citizen lawsuit ya. Tapi kembali lagi saya menghormati putusan sekalipun saya yakin ini tidak akan diterima nanti gugatannya. Jadi kami pun juga menghadapinya kemarin itu tidak begitu maksimal juga karena kami melihat ini sepertinya akan salah kamar, tapi tetap kami imbangi dengan beberapa pembuktian sekalipun tidak maksimal. Nah, soal ijazah kenapa nggak bisa dimunculkan ya? Memang dalam penyitaan mau gimana? Scan memang belum pernah ada scannya. Oke. Gitu ya. Jadi, Kalau soal menghindari pembuktian itu, kembali lagi kan ada pandangan bahwa seolah-olah perkara fitnah ini tentu tidak akan menguji persoalan keaslian ijazah. Nah, saya berpendapat. Ya. Karena gini, Mbak, perlu dibedakan antara fitnah dan pencemaran. Fitnah itu apa yang disampaikan adalah ketidakbenaran. Tapi kalau pencemaran apa yang disampaikan itu kebenaran.
Nah, tapi kalian laporkan fitnah. Artinya apa? Justru kami harus membuktikan melalui jaksa nanti bahwa yang dilaporkan oleh Pak Roy itu adalah fitnah. Apa yang dilaporkan oleh Pak Roy itu fitnah. Kami akan membuktikannya di kejaksaan ini seperti itu ya. Sesuatu yang tidak benar. Bahwa Sesuatu tuduhan tidak benar. ijazah palsu itu tidak benar adanya. Sehingga untuk itulah makanya kalau kita lihat 700 dokumen perkuliahan diambil. 100 lebih saksi teman-teman kuliah dosen-dosen UGM dipanggil. Itu untuk membuktikan keaslian ijazah. Karena kalau ini nggak bisa dibuktikan, fitnahnya nggak mungkin terbukti loh. Gitu. Betul. Jadi, kembali lagi menurut saya untuk tidak pidana fitnah tetap harus masuk ke situ dulu untuk bisa membuktikan fitnah. Sebentar, Jadi Pak Rifai. Maaf Pak Rifai. Tadi Pak Rifai, Maaf, saya nggak salah dengar. Pak Rifai. Maaf Pak Rifai, kata Roy ya. Yang jelas setiap sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti memenuhi unsur sudah terbukti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu adalah fitnah ya, fitnah terhadap Pak Joko Widodo. Wah. Udah jelas fitnah, tinggal nantilah ya keluar-keluar lah kalian di pengadilan. Tapi mereka sedang berusaha nih, bagaimana caranya jangan sampai ke pengadilan. Mereka sedang berusaha ngotot minta di SP3, katanya jangan cabut laporan, siap ke pengadilan. Apalagi si Rismon tuh ya kan, sekarang gerombolan ini minta dihentikan di SP3. Berarti mereka nggak yakin dengan apa yang telah mereka tuduhkan ya, ngomong ijazah Pak Jokowi sekian persen palsu, mereka nggak yakin, makanya mereka nggak mau ke pengadilan. Udah jelas kalah mereka. Saya Barjeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.